Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di rumah owner dan pemilik sekaligus bos Faza Barbershop. Kita sedang berada di rumahnya dan kali ini saya bersama owner ataupun bos dan pemilik Tarmizi Barbershop di Tanjung Uncang, Pluto, dan saya sendiri owner yang RRP Barbershop. Jadi ini tiga. Kami sudah lama sekali tidak bertemu setelah sekian bulan. Dari kali kami membawa istri masing-masing untuk berjumpa. Kita mau tanya-tanya dulu nih ya. Kita mau tanya dulu. Sekarang kegiatan apa nih Om? Kegiatan sekarang? Nggak ada. Masih nyukur? Nggak lah. Kan udah punya barber tuh. Udah beberapa cabang. Masih lah Long. Masih nyukur? Masih lah. Kirain udah pensiun nyukur gitu. Jadi gini, kalau kayak Ulong iyalah yang ingin kita tanyakan ini, sudah berapa lama sih merantau ke kota Batam ini? Masih baru Om. Berapa lama? Masih 4 tahun. Oh sama dong sama gua. Duluan gua 3 sampai hari aku dulu banyak kan. Sampai hari aku tiba kan. Saya 4 hari datang ke Batam, dia baru datang ke Batam. Pada saat itu dia masih kurus. Main-main gitar. Nah, pertama kali dulu datang ke Batam ini kerja nyukur rambutnya di mana? Om. Inilah owner kita ini, owner. Ini pertama kali Tarmizi, dia kerja di Tarmizi Barbershop. Ini pertama kali dulu ya? Iya. Kerja di Tarmizi Barbershop. Boleh nggak cerita pada saat itu? Pada saat itu berapa persentasenya, misalnya satu kepala Om bisa dapat berapa pada saat itu? Pada saat itu misalnya kan ini harga cukur 20.000. Bagian Om pada saat itu berapa tuh? Lupa Om. Nggak apa-apa lah. Biar orang ngerti gitu perjuangan hidup. Dulu berapa bagiannya? Kalau misalnya harga 20 untuk Om berapa? Berapa Pak dulu Pak gaji dia Pak? Kalau misal harga cukur 20.000 untuk dia berapa? Untuk beli nasi kuah ya. Nasi kuah aja Om. Nggak serius pada saat itu berapa? Serius. Kalau misalnya harga 20.000 untuk makan pagi ini, besok udah alhamdulillah. Enggak, ini penonton RRB Barbershop mau dengar ini berapa pada saat itu kalau 20.000 harga cukur untuk lu berapa? Makan aja dapat udah alhamdulillah. Iya, berapa? Apakah 12.000 apa 60% apa 50% bagian lu? Berapa persen bagianmu pada saat itu? Lupa. Iya. Dia sedikit amnesia setelah sukses ya. Dan ini kok bisa sekarang jadi buka barbershopnya di Tiban? Kenapa nggak milih di daerah Batu Haji aja? Kan kamu lama nih di Batu Haji dulu. Kenapa milihnya di Tiban? Ya di sini ada rezeki, mana lagi ya? Oh, karena ada rezeki di Tiban. Kenapa nggak milih di Batu Haji, Batam Center atau Nagoya? Kalau di Batu Haji itu kalau untuk saingan RRP itu agak sulit. Jadi kita harus jauh dari RRP kayaknya. Kalau RRP ini luar biasa tamunya dari mana-mana. Aduh, jangan begitulah, jangan begitu. Oke, itu pertanyaannya. Soalnya dia profesional. Enggak. Pertanyaan kita nih selanjutnya ya. Menurut dirimu bekerja sebagai tukang cukur itu enak nggak sih? Ya enak lah. Apa enaknya? Bekerja berprofesi sebagai tukang cukur itu apa nikmatnya? Ada kenikmatan tersendiri atau gimana? Gimana? Hah? Coba tanya, yuk. Apa? Coba tanya sama RRP langsung. Kalau menurut lu beneran nikmat ya? Pak, enak lah, nikmat. Bisa sholat kan 5 waktu terjaga. Oh, bebas waktu ya? Iyalah. Tapi menurut lu tuh lebih enakan kerja sama orang atau buka usaha sendiri? Itu pertanyaan yang agak apa itu, melenceng. Enggak masalah. Ya kayak manapun ceritanya, ya enak kerja sendiri lah daripada kerja sama orang. Bro, selama kamu nyukur pernah nggak kamu dikomplain tamu sampai bikin kamu sakit hati? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak. Berapa uang tips terbesar yang pernah kamu terima selama kamu kerja nyukur? Paling 250. Waduh. Besar itu. Tahun berapa tuh dapatnya? Baru tahun-tahun inilah. Nah, jadi abang ini adalah pemilik Faza Barbershop. Ya, kalian kalau di Tiban lihat Faza Barbershop, inilah yang punya, namanya Idrus Nawawi. Saya yang kasih nama dia. Oke, sekian. Dan sekarang kita bertanya ke ini owner Tarmizi Barbershop. Udah berapa lama di Batam? Udah 6 tahun. 6 tahun. Dari 2018. Kamu kan dulu punya anak buah ya. Ini dia. Idrus ini kan anak buah kan? Anak buah kan? Pada saat dia melepaskan diri darimu, gimana perasaanmu? Enggak ada ngelepasin diri. Sedih nggak? Minta pinang lu, pinang. Saya minta lagi. Alah. Jadi sekarang mau tahu nih,
sedikit lagi. Kamu barbershopnya di mana? Sekarang di Tiban, di daerah mana? Tiban. Di daerah Tiban mana? Indah. Tiban Indah sama Tiban Darmot. Tiban Dermot 2 ya. Ada berapa karyawan sekarang? Ya masih sedikit lah, 3, 2. 5 orang karyawannya dengan penghasilan 50 juta per bulan. Amin. Nah, sekarang ini pertanyaannya, dirimu. Dirimu ini sekarang punya barbershop di mana? Batu Haji Batu Haji di perumahan. daerah mana? Gue juga di perumahan. Tutup. Pluto. Buat kalian semuanya pasti banyak yang tahu lah sama ini orang Tanjung Uncang ya. Karena dia ini barbershop terbaik di daerah Tanjung Uncang, ya kan? Terkenal, the best lah Tanjung Uncang. Sampai-sampai apa namanya? Ya begitulah. Pertanyaannya adalah ini, sudah berapa lama dirimu ini menekuni dunia cukur rambut? Dunia cukur rambut. Ya. Udah lama. Berapa tahun? Udah di Batam aja udah 6 tahun. Kerja sama orang pernah? Dulu pernah. Berapa tahun? Nggak nyampe 8 bulanan gitu. Pernah nggak dikomplain sama tamu sampai bikin sakit hati? Setiap yang namanya kita melayani orang itu pasti ada. Pernah. Nah, pernah. Berapa uang tips terbesar yang pernah kamu terima selama menjadi tukang cukur? Pernah dapat 300 pernah. Profesi tukang cukur ini menurut kamu gimana sih? Menjanjikan apa enggak? Enak nggak? Menjanjikan ya enak. Kamu kan pernah kerja sama orang dan pernah jadi bos. Enakan kerja sama orang apa enakan jadi bos? Ya enakan jadi bos lah. Siapa juga yang nggak pernah. Oke, pertanyaan terakhir. Kenapa kamu milihnya di Pluto? Kenapa nggak di daerah lain? Ya karena menurut saya sih tempatnya strategis begitu. Sekarang berapa apa namanya itu? Kira-kira kedepannya mau buka cabang di mana lagi? Oh, itulah yang tahu. Tergantung rezeki lagi. Oke. Mungkin entah di Batam Center besok entah di Gantian nanti. Tunggu dulu, pertanyaan terakhir, kata-kata hari ini untuk orang-orang yang menjalani usaha, yang merintis itu kan nggak gampang kan? Merintis itu nggak gampang. Orang itu ngelihatnya sih yang udah jadi. Padahal kalau dari awal, dari nggak ada tamu sampai bisa ada tamu kan itu susah. Sekarang kan udah rame. Tolong lu kasih kata-kata motivasi, kata-kata hari ini untuk para netizen yang jadi seorang pengusaha supaya dia nggak putus asa. Ya kalau buat pengusaha khususnya potong rambut ya, ya semangat untuk menjalani aktivitas, jangan putus asa, pokoknya jangan putus asa, jangan inilah. Caranya gimana biar nggak putus asa? Ya tetap semangat. Tetap semangat. Macam cari customer, melawan saingan gitu. Bagaimana caramu melawan saingan yang positif dengan cara positif? Kan saingan itu kan pasti ada ya. Ada nggak saingan menurutmu? Ada lah. Nah, kalau menurut dirimu gimana cara menghadapi kompetitor itu? Kalau untuk menghadapi sih, Karena kan persaingan ini semakin ketat sekarang ini kan di dunia cukur rambut ini bukan yang pokoknya bener-bener lah gimana caranya menghadapi kompetitor lain. ya Kalau skill udah pasti kita akan selalu upgrade mungkin kan. Tapi untuk melawan kompetitor lain tuh secara positif gimana kalau menurut lo? menurut aku sih kata kameraman tadi lah, Apa? yang namanya rezeki kita nggak orang gitu. Kalau Itulah. kalau lu gimana cara melawan kompetitor lain? Iya kayak gitu kan. Yang dibilang RRP barbershop. Kok gua lagi? Iyalah. Bagusnya cukur kita itu ya tergantung belajar kita masing-masing. Oke, kata-kata hari ini. Ya kata-kata buat hari ini bagi yang berjuang tetap semangat karena rezeki itu nggak bakal tertukar dan nggak bakalan bisa dikejar, nggak bisa juga lari gitu. Saya selalu ingat dengan kata-katanya bos Barber Faza ini ya. Dia bilang kita kalau kejar rezeki itu seperti mengejar antara ban roda depan dan ban roda belakang. Nggak akan pernah bisa ketemu, ya kan? Itu begitu. Oke, terima kasih kawan-kawan. Hari ini kita sudah Oke, ini kembali ke RRP. Oke. Jadi, iya ini adalah owner barbershop RRP yang ternama di yang bintang 5 lah, bintang 5 di Batu Haji. Muhammad. Allah Ya. kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah, apa? Ada yang bisa dijawab?
kalau boleh tahu udah berapa lama bos menjalani usaha di bidang cukur rambut ini? Sebenarnya saya malu kalau sama kalian karena kalian ini masih adik-adik saya jauh. Iya. Nggak masalah. Ya kan? Karena mungkin kalian masih sekolah. Kalau Ocu, Ulong, Abang udah terjun pada tahun 2006-2007. Iya, itu kan terjun, tapi kan mulai merintis usahanya Oh, kalau mulai merintis usaha sendiri tahun 2019. 2019 ya. Ya, Jadi selama kalau tahun-tahun itu kerja sama orang. oh kerja sama orang. Jadi kalau jadi babu orang kayak mana perasaannya, bos? Jadi babu orang, kamu jangan pernah sepele dengan bosmu. Kalau kamu misalnya masih kerja sama orang, kamu harus hormati bosmu. Jangan pernah menjelek-jelekkan bosmu karena kamu cari makannya di situ. Kalau kamu misal masih kerja sama orang, nggak usah masih kerja sama bosmu, jangan jelek-jelekkan bosmu. Nah, kamu kalau masih cari makan di situ, jangan ludahi sumur itu, gitu. Jadi tetaplah timba airnya, minum, jangan kau ludahin karena kau cari makan di situ. Kalau masih jadi babu, masih takdir Allah, jadi kerja sama orang, nikmati, syukuri. Nah, jangan dijelek-jelekkan bos tuh. Hanya karena masalah-masalah sedikit dijelek-jelekkan bos. Nggak boleh kayak gitu ya. Oke, itu aja. Jadi menurut ownernya kayak mana supaya jadi anak buah yang teladan lah, kayak mana menyikapi bos atau cara kerjanya? Kita kalau mau jadi anak buah yang teladan ya, kita harus sadar diri bahwa Allah itu udah ngasih jalan supaya kita masih bisa kerja, bisa bertahan hidup, bisa makan, walaupun melalui kerja sama orang ini disyukurin aja gitu. Kita harus bersyukur, syukur kita masih dapat kerja. Banyak orang di luar sana yang ngemis lagi. Jadi udah kemana aja bos jadi babu orang selama ini? Udah di mana-mana kota aja yang bisa dikelilingi. Keliling Indonesia. Keliling Indonesia. Padang, Jambi, Palembang, Pekanbaru, Medan, Jakarta, Bogor, Jawa, Jayapura, Makassar, Banjarmasin, Palangkaraya, Pontianak, Batam. banyak, Batam. Sampit, Abepura, banyak sih, Dumai, sampai ke mana lagi ya? Bingung, saya pun sampai lupa sendiri kemana-mana. Kupang, Jakarta yang paling lama, ujung-ujungnya di Jakarta. Jadi selama owner merantau ini di mana posisinya kemarin mulai agak stresnya sedikit? Mulai stres itu waktu saya di Papua. Oh di Papua, oke. Tapi yang benar-benar stresnya di Batam. Oh di Batam. Tapi kan di Batam kan diganti sama Allah kan jadi dapat jodoh yang baik. Sebentar lagi dikasih keturunan yang soleh. Amin. Apalagi? Jadi tip yang terbesarnya kayak mana pertanyaan ke kami tadi ya sama persis lah tip yang paling terbesarnya. Di barbershop RRP. Selama di RRP barbershop yang bintang 5 itulah. Enggak juga sih bintang 5. Uang tips terbesar yang pernah aku dapatkan ya. Berapa? Kayaknya kalau aku uang tips terbesar yang aku dapatkan di situ apa ya? Berkisar Dolar ya? Iya dolar. Kok tahu dolar? Karena banyak di Singapura. Berapa dolar? Nggak tahu kalau cuman aku nggak tahu menukarkannya jadinya aku buang duit itu. Kok dibuang? Katanya kalau diduitkan katanya banyak duit itu. Aku nggak ngerti uang dari Jadi kok dibuang? Main di Singapura nggak ada gitu ya. Udah nggak ngerti aku buang aja uang. 500.000. Nggak tahu. Pokoknya nggak. Katanya pada saat itu katanya 700-an gitulah. Tapi uang dolar. Gua nggak 700-an. ngerti gimana caranya. Ya udahlah gua buang aja. Itulah ya saking banyaknya duit owner kita ini. Jadi kalau Lu dia tanya nggak dong rupiah, gaji berapa paling terkecil yang pernah gua kalau selama nggak kerja. rupiah dia nggak mau nerima Enggak, gitu. lu tanya dong gaji berapa yang terkecil gua selama gua bekerja. Gaji berapa? Selama 1 bulan. Berapa pendapatannya selama 1 bulan? 2007 125.000 1 bulan. Nah, Bayangin. 100 itu masih ngikut orang. Iya. Bayangin Jadi babu. 125.000 kayak gimana rasanya? Makan tidak makan, padahal Iya. kita ini sebenarnya waktunya makan tapi harus berpuasa. Iya. Padahal kita ini sebenarnya tuh bisa makan bebas. Itu motivasi untuk anak rantau atau kayak mana? Nah, pada saat itu kerja sama orang pada saat itu. Oh Jadi- iya, dia sekarang lagi beralih profesi jadi konten kreator konten kreator Oh, TikTok. YouTube, Facebook, TikTok, Oh, TikTok ya. Instagram semuanya. Oke. Nah, barang siapa Jadi kan yang mau kami kan sering ini nengok konten-konten ownernya yang ada di tepok-tepok itu kayak mana itu kontennya sebenarnya itu. Sebenarnya kejadian persisnya kayak mana itu? Kok bisa kepala orang di tepok-tepok atau kayak mana? mana itu? Ya itu dunia netizen 62. Dia kalau Oh. konten yang bagus-bagus nggak ada yang nonton. Kalau konten-konten yang itu cobalah kalian lihat di YouTube saya tuh sampai ratusan ribu yang nonton.
konten yang bagus-bagus tuh nggak yang nonton. Sementara saya kan mau naikkan algoritma. Oke lah. Jadi motivasi untuk para tukang cukur yang lagi merintis atau lagi belajar atau lagi menjalani sama orang kayak mana? Ya, dalam hidup ini ya, kalau mau sukses harus punya 3D ya. Punya keyakinan, punya kemauan, dan ada usaha yang nyata. Keyakinan, kamu harus yakin kalau kamu sukses. Kemauan, kamu harus punya kemauan yang keras. Usaha yang nyata, harus ada usaha itu nyata walaupun cuma jualan gorengan. Nah, gitu aja. Jadi selama jadi tukang cukur dari tahun-tahun abad sekian, apa yang menarik bagi ownernya untuk jadi seorang tukang cukur? Yang menarik karena saya dari kampung ya. Dari kampung itu mana ya? Dulu di Jakarta kan sering megang-megang seleb kan, artis. Jadi tiba-tiba sering jumpa artis, gitulah pertama awal mulanya. Oh gitu. Jadi istilahnya menarik lah ya gitu ya. Jadi terasa kayak mana ya? Jadi orang besar ya, kepala artis masa dipegang-pegangan. Batuk-batuk lagi. Batuk. Jadi udah berapa orang karyawannya sekarang, Pak Owner? Sebenarnya bukan karyawan sih, orang lebih banyak kursus cukur di situ ya. Oh, jadi ada sekarang yang datang, sambilan ada yang nyukur pergi, ada yang kursus pergi, juga ya? Ada yang datang, ada yang pergi, kalau udah lulus dia pergi. Oh ya. Jadi kalau boleh tahu itu syarat untuk masuk kursus cukurnya apa aja itu? Ada kemauan, ya pertama ada kemauan ya. Pertama adalah ada waktu, Ada waktu ya. ya. Pertama ada waktu. Pertama harus sabar, tawakal, ikhlas, ada waktu, patuh pada guru. Oh, patuh ada guru. Berarti setiap siswa yang masuk ke RRP Barbershop itu udah pasti bisa nyukur ya? Udah pasti ya? Basic ya? Basic, karena dia ajaran basic. Jadi Basic. kalau seandainya ada kawan-kawan yang lagi nonton pengen kursus atau kayak mana itu, kayak mana caranya? Atau ada nomor yang bisa dihubungi atau langsung datang ke Hubungi RRP? semua sosmed RRP, ada Facebook, Oh, ada Instagram, RRP ada ya. TikTok, ada YouTube. Oke. Ingat ya, yang basic. Kalau Yang mau basic. profesional, kalian nggak bisa langsung habis kursus langsung bisa, nggak bisa, jam terbang yang menentukan. Oh iya. Iya. Kalian mau lihat sekelas Irwandi Zainuddin, terus sekelas yang tukang cukur di Hernas, sekelas tukang cukur di Tony and Guys, sekelas tukang cukur yang ada di apa namanya Wijaya Barber atau Rudian Toko, itu semua mereka itu bahkan mungkin mereka itu mendapatkan skill yang hebat-hebat itu bukan dari tempat kursus, tapi dari karena dia berpindah satu tempat ke tempat semakin lain. lama jam terbang Jadi, semakin banyak ya. Jam terbang itu nggak bisa bohongi karena ilmu itu dapat dari banyak tempat gitu. Oke. Dadah. Jadi tahun Apa ini? depannya RRP mau pilih jadi presidennya pengen siapa? Saya pengen presidennya, jujur aja, tiga-tiganya tuh saya tuh pengennya tuh jadi satu. Ada kayak Aniesnya, ada kayak Prabowo-nya, ada kayak Oh nggak apa, bisa. dulu ada Kita kayak harus Ganjarnya. komitmen dengan satu pilihan. Enggak, tunggu. Jadi kalau lucu-lucunya, pokoknya ide-idenya tuh suka tuh kayak Ganjar. Kalau misalnya yang tegas-tegasnya pengen kayak Prabowo. Kalau agamisnya tuh pengennya kayak Anies. Jadi seandainya tiga sifat itu jadikan satu, kan keren tuh. Tapi nggak mungkin kan, makanya tiga-tiganya kayak bakal dicoblos. Bukan, yang saya tanya ada 3 pilihan. Ada Pak Prabowo, Anies Baswedan, sama Ganjar Pranowo. Tiga-tiganya saya suka. Jadi pilih salah satu gitu. Tiga-tiganya saya suka. Nggak bisa, harus pilih salah satu. Tiga-tiganya suka. Sama Ganjar suka, sama Anies suka, sama Soalnya Prabowo suka. aku tengok juga di kontennya kan dia semua customernya ditanyain gitu semua. Tiga-tiganya saya suka. Tapi kalau lebih bagusnya lagi nih ya, 3 itu jadikan satu orang gitu. Ada kayak Prabowo-nya, ada kayak Pak Aniesnya, ada kayak ininya. Oh nggak bisa lagi gitu. Ganjarnya. Maunya RRP maunya Prabowo jadi presiden, wakilnya gitu entah Ganjar atau Anies gitu. Ya kalau kita mengikuti secara agama ya, saya muslim ya, kita harus pilih Pak Anies. Tapi kalau kita mengikuti secara gitu, jadi ketegasan ya kita harus milihnya Pak Prabowo. Tapi kalau kita memilih ide-ide kreatif gila ya kita harus milihnya Pak Ganjar. Jadi tiga-tiganya itu sebenarnya kalau jadi satu keren banget. ya pada intinya yang nomor 1 ya gitu ya pilihannya. Saya maunya 3 itu jadi satu. Pokoknya Itu ada jadi. Pak Ganjarnya, ada Pak Prabowo-nya, ada Pak Aniesnya. Jadi komplit. Oke, Apalagi yang mau dipertanyakan? Udah itu aja lah. Thank you. Oke, thank you. Jadi ini bincang-bincang kami hari ini bersama owner Tarmizi Barbershop dan
Faza Barbershop dan saya semua. Sekarang sini bertiga dulu. Sini bentar bertiga. Sini tiga. Sini tiga. Sini. Sini. Situ. Dulu. Mau masuk YouTube nih, Sini. Situ kau dekat dia. Kita di rumah Idrus nih. Jadi yang paling penting adalah kita ini di dunia ini semuanya tinggal menunggu waktu. Menunggu waktu apa? Menunggu waktu menjadi jenazah. Jadi kita harus siap-siapkan kehidupan ini. Kayak gimana pun juga kita harus jangan hanya mengejar dunia, kalau bisa kita mengejar ketujuan akhir kita, ke akhirat. Insya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.